Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan promosi bisnis. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Manajemen pemasaran mempunyai 3 fungsi utama, yaitu untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Kegiatan utama pemasaran atau marketing mix adalah suatu perangkat perusahaan yang terdiri dari 4 variabel, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan saluran distribusi. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan transaksi antara pembeli dan penjual. Promosi merupakan kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena sekarang ini kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli, di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen. Saluran distribusi merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan, tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. 4 variabel tersebut bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasaran perusahaan yang bisa memberikan kepuasan dalam pemulihan kebutuhan konsumen yang dipilih atau segmen pasar yang diharapkan. Konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya ada 5, yaitu yang pertama, konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Kedua, konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Ketiga, konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Keempat, konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Dan yang terakhir, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisiensi daripada pesaingnya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu promosi penjualan atau promosi bisnis. Promosi merupakan salah satu unsur dari marketing mix di samping penetapan harga jual, produk, dan distribusi. Promosi sangat berpengaruh terhadap usaha perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang maksimal. Karena meskipun produk yang ditawarkan sudah baik, relatif murah, serta mudah untuk diperoleh, jika tidak disertai promosi yang baik, maka tingkat penjualannya tidak akan memadai. Suatu usaha jika ingin mencapai tingkat penjualan yang maksimal, perusahaan dapat memakai beberapa macam baruan promosi, yaitu periklanan,
promosi penjualan, publisitas, dan penjualan perorangan. Namun dari semua hal yang diharapkan dari promosi perlu pula dipertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan promosi itu dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan penjualan dan sampai sejauh mana promosi itu dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Efektivitas promosi sangat tergantung dari pemilihan bentuk promosi yang diperlukan terhadap promosi yang dipasarkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan yang pertama adalah tujuan promosi penjualan intern. Salah satu tujuan dari promosi adalah untuk mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan promosi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan kaset agar seluruh karyawan dapat terjangkau. Kaset tersebut dapat dipakai untuk latihan penjualan atau untuk menerangkan strategi periklanan, promosi khusus, kebijakan perusahaan, prosedur baru, dan promosi lain yang berhubungan dengan informasi. Jadi, usaha-usaha yang penjualannya dapat dimulai dari rumah tangga perusahaan dengan segenap karyawan, terutama staf penjualan, pramuniaga, dan tenaga lain yang berhubungan langsung dengan konsumen. Adapun tujuan intern adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan modal karyawan, melatih karyawan tentang bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan untuk melayani konsumen dan untuk meningkatkan dukungan karyawan, kerjasama, serta semangat bagi usaha promosinya. Promosi penjualan yang menambah dan melengkapi kegiatan-kegiatan bagian humas dan memberikan beberapa peralatan dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan program humas intern. Sebagai contoh, slide, film, brosur, dan sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu promosi penjualan perantara. Usaha-usaha promosi penjualan dengan perantara seperti dagang, pengecer, pedagang besar, lembaga pengkreditan, dan lembaga jasa bisa dipakai untuk memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan musiman dalam pesanan, untuk mendorong jumlah pembelian yang lebih besar, untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha promosi, atau untuk memberikan tempat serta ruang gerak yang lebih baik. Untuk mengatasi fluktuasi atau ketidaktetapan harga yang bersifat minimum dalam pasaran, misalnya ditawarkan kepada perantara 2 unit gratis apabila ia membeli 10 unit, atau memberikan potongan musiman 25%. Teknik promosi semacam ini dapat mendorong jumlah pembelian yang lebih besar. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan promosi penjualan konsumen. Promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk mendapatkan orang yang bersedia mencoba produk baru, untuk meningkatkan volume penjualan, mendapat potongan 20% apabila membeli 1 lusin, untuk mendorong penggunaan baru atau produk yang lain, untuk menyaingi promosi yang dilakukan oleh pesaing, dan untuk mempertahankan penjualan. Jadi, promosi penjualan perusahaan yang ditujukan pada konsumen dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, kegiatan yang ditujukan untuk mendidik atau memberitahukan konsumen. Yang kedua yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mendorong mereka. Untuk memberitahukan konsumen, perusahaan dapat menyediakan buku kecil, mengadakan demonstrasi, dan menawarkan jasa konsultasi. Sedangkan untuk mendorong konsumen, perusahaan dapat memberikan contoh barang atau hadiah, sharing publisitas, dan dilakukan untuk membangkitkan daya tarik promosi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu karakteristik promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bagian penting dari strategi komunikasi pemasaran perusahaan, sejalan dengan pemikiran periklanan, humas, dan penjualan personal. Pada intinya, promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk dalam jangka waktu tertentu guna mendorong pembelian konsumen. Efektivitas penjualannya mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Dari pengertian tersebut, sasaran promosi penjualan dapat ditujukan kepada konsumen, pedagang perantara sebagai pengecer, atau kepada tenaga penjualan.
Yang selanjutnya yaitu promosi penjualan merupakan orientasi tindakan pemasar yang ditujukan berdampak langsung terhadap perilaku tindakan konsumen untuk membeli. Ada 3 hal mendasar dalam promosi penjualan, yaitu yang pertama, penting sekali bagi promosi penjualan untuk berjalan selaras dengan periklanan. Oleh karena itu, strategi pengembangan promosi penjualan membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua yaitu umumnya terdapat 3 sasaran yang dituju dalam promosi penjualan, yakni konsumen, penjual perantara, dan tenaga penjualan. Yang ketiga yaitu promosi penjualan merupakan senjata kompetitif yang memberikan dorongan ekstra bagi pasar sasaran untuk membeli atau mendorong suatu produk di atas merek yang lainnya dalam penjualan. Yang selanjutnya yaitu metode-metode promosi penjualan. Mengetahui bahwa dalam kenyataannya teknik-teknik promosi penjualan tertentu cenderung memiliki siklus popularitas. Sebagai contoh, kupon berhadiah. Apabila kupon berhadiah menjadi kurang populer, hampir setiap orang nampak tidak tertarik lagi. Tetapi pada suatu saat tentu akan menjadi alat promosi yang populer lagi. Demikian pula halnya dengan rabat atau potongan. Berikut adalah beberapa teknik kunci menyangkut promosi penjualan ke konsumen. Yang pertama yaitu kesepakatan harga. Kesepakatan harga merupakan harga konsumen yang berkaitan dengan penghematan uang ketika mereka membeli produk. Yang kedua yaitu diskon harga. Diskon harga mungkin dilakukan atas inisiatif produsen, pengecer, atau distributor. Yang ketiga yaitu kesepakatan harga kemasan. Kesepakatan harga kemasan ditetapkan pada bonus dalam kemasan atau sesuatu yang diletakkan pada kemasan. Yang keempat yaitu pengembalian dana. Promosi pengembalian dana atau rabat ditawarkan oleh pemasar dalam bentuk pengembalian uang dalam jumlah tertentu ketika produk dibeli secara satuan atau dikombinasikan dengan produk lain kepada pembeli. Yang kelima yaitu kupon dan nota. Seorang pembeli yang memiliki sebuah kupon sebagai seharga tertentu, misalnya sampai 50.000, ia akan memperoleh barang seharga tertentu, misalnya 10% dari 50.000. Yang keenam yaitu undian dan kontes. Secara sederhana, kontes membutuhkan masukan untuk mendapatkan seseorang pemenang dengan menampilkan kemampuan tertentu, misalnya memanah, melukis, atau bernyanyi yang kemudian dinilai. Yang ketujuh yaitu acara dan pengalaman. Penyelenggaraan acara pada dasarnya merupakan bentuk produk atau jasa pelayanan di mana konsumen mengalami experience secara langsung produk yang ditawarkan. Yang kedelapan yaitu premium atau hadiah. Premium atau hadiah merupakan kompensasi yang nyata yang diberikan bagi tujuan dan pembelian produk tertentu. Yang kesembilan yaitu pemberian contoh barang atau sampel. Penjual yang dapat memberikan contoh barang secara cuma-cuma kepada konsumen dengan tujuan untuk digunakan atau dicoba. Yang ke-10 yaitu peragaan atau display. Istilah peragaan ini sering disamakan dengan istilah demonstrasi yang memamerkan barang-barang pada waktu, tempat, dan situasi tertentu, misalnya pameran-pameran yang diadakan di Pekan Raya Jakarta. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.